Kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama ratusan tahun itu sebenarnya telah menembus ruang dan waktu. Mereka masuk ke lorong waktu dan masuk ke masa depan. Lorong waktu ternyata memang benar adanya. Kisah ini sesuai dengan teori relativitas Albert Einstein yang tersohor. Menurut ilmuwan Albert Einstein, kecepatan dan waktu adalah relatif. Jika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, akan merasa waktu berjalan lebih lambat. Inilah yang disebut dengan dilatasi waktu. Jika manusia bergerak dengan kecepatan cahaya, akan menembus ruang dan waktu, dan akan masuk ke masa depan atau juga bisa masuk ke masa lalu. Seperti kisah 7 pemuda yang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemungkinan besar bergerak mendekati kecepatan cahaya, yang akhirnya tidak berwujud manusia, dan siapapun yang melihatnya akan takut. Dikarenakan jika suatu benda bergerak dengan kecepatan cahaya, tidak akan berbentuk materi, tetapi berubah menjadi partikel. Kisah yang diungkapkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu belakangan terungkap persis melalui penelitian berabad-abad setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 18 yang menggambarkan sejumlah pemuda tinggal dan tertidur di dalam gua selama lebih kurang 309 tahun. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Seorang arkeolog Yordania, Rafiq Wafa Ad-Dujani, menemukan letak gua tersebut di daerah Ar-Rahib di Yordania pada tahun 1963. Itulah gua tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri dari ancaman Raja Dicyanus. Di dalam gua itu ditemukan adanya 8 kuburan, persis sejumlah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dekat pintu gua ditemukan kerangka rahang atas anjing yang diriwayatkan ikut bersama dan menjaga mereka. Para pemuda penghuni gua tersebut berjumlah 7 orang. Salah satunya adalah pengembala dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Anjing itu terkubur di depan pintu gua yang dijaganya. Tidak dikubur di kuburan ke-8 yang ada di dalam gua. Lubang gua Ashabul Kahfi tersebut telah diteliti, terutama pada celah masuknya sinar matahari ke dalam gua. Ternyata ditemukan bahwa celah gua di sebelah selatan mengarah ke barat daya. Ketika seseorang berdiri di dalam gua di waktu petang, posisi sinar matahari bergerak ke arah kanan dan menyorot orang yang berdiri serta memberi ruang untuk melihat ke arah pemandangan luar gua. Pada siang hari, sinar matahari tidak memasuki gua. Sedangkan pada waktu sore matahari terbenam, sinar matahari sedikit dan sesaat memasuki gua. Apa yang ditemukan dan diuraikan oleh para peneliti terhadap gua sama persis dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dinding gua juga ditemukan adanya tulisan dalam berbagai bahasa kuno yang mengisyaratkan keesaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah gua yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya? Bukti-bukti historis, arkeologis, dan astronomis menunjukkan bahwa gua itu sebenarnya terletak di daerah Sehab, sekitar 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Ditemukan adanya sebuah bangunan bersejarah di atas gua tersebut, dan ternyata bangunan itu dahulu merupakan gereja dan beralih fungsi menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam. Ditemukan 7 pilar batu dalam posisi membentuk lingkaran. Rupanya itulah bangunan yang disebut dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.
Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 21.